dipancar luaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM. Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan sholawat berserta salam kita sanjungkan keharibaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Roro Rohayati senang sekali bisa menyapa mitra JIC pada siang menjelang sore ini edisi hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dalam program Mutiara Al-A'la. Saya pun berharap semoga mitra JIC saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mitra JIC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung di live audio streaming di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio JIC. Insya Allah ada materi yang menarik hari ini dan tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Umi Tati. Beliau adalah alumni dari Tamhidul Mubalighoh. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang radio JIC Jakarta Islamic Center. Baik mitra JIC, sebelumnya saya akan menyapa narasumber kita dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Umi kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Umi. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra JIC, untuk jelasnya marilah kita simak bersama materi hari ini yaitu dengan tema dahsyatnya tawakal. Kepada Umi Tati dipersilahkan. Terima kasih Ibu Roro atas Sama-sama, waktunya. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi anisidqi wal wafa amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang terus-menerus memberikan kepada kita berbagai karunia nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, yang mana sampai siang hari ini kita dapat berjumpa bersama mitra JIC di dalam program Mutiara Al-A'la. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung kekasih Allah yang selalu kita cintai, yang selalu kita ikuti ajaran dan tuntunannya. Mudah-mudahan cintanya kita kepada beliau akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita salah persepsi pada saat mendengar kata tawakal. Tawakal kadang identik dengan menyerahkan segala sesuatunya tanpa adanya usaha sedikit pun. Padahal tawakal adalah sesuatu proses yang awalnya dimulai dengan sebuah ikhtiar atau usaha. Bukan cuma ikhtiar biasa, namun ikhtiar yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Jika tawakal sudah melalui proses yang benar, maka tawakal akan memiliki fadilah sebagai sebab diturunkannya rizki. Manusia yang beriman harus terus-menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal adalah bukti dari keimanan seseorang. Wa 'alallah falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kamu sekalian kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23.
Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal adalah ibadah hati, bukan ibadah fisik. Tawakal adalah salah satu yang dapat membahagiakan kita hidup di dunia. Tawakal dapat mengusir hati yang gundah gulana, hati yang galau, hati yang takut, was-was, cemas, sedih berlebihan, seperti yang baru-baru saja kita alami di masa pandemi yang baru saja lewat. Banyak di antara kita yang merasa takut, merasa cemas, was-was, sedih karena ditinggal sanak keluarga yang menjadi korban COVID-19. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dari bumi Indonesia dan kita akan hidup normal kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Mengucapkan kata tawakal itu mudah Umi, tapi untuk menerapkannya dalam diri kita belum tentu bisa, karena belum memahami arti tawakal yang sebenarnya. Mohon Umi dijelaskan apa arti tawakal itu? Terima kasih Ibu Roro atas Sama-sama. pertanyaannya. Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal secara harfiah artinya adalah pengakuan ketidakmampuan seseorang atau kejujuran hati dalam bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menggapai manfaat dan menolak mudarat, dibarengi dengan melaksanakan usaha dan ikhtiar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, ada beberapa derajat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah engkau menyerahkan segala urusanmu hanya kepada Allah, dan engkau akan merasa rindu, akan merasa berharap, akan merasa bergantung dengan apa yang akan dilakukan Allah kepadamu. Kau pun tahu dengan pasti bahwa Allah tidak pernah berhenti memberikan kebaikan, memberikan karunia, memberikan nikmat yang tak bisa dapat dihitung. Dan kau pun tahu segala perintah, segala hukum hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertawakallah, letakkanlah kepercayaanmu hanya kepada Allah. Serahkanlah segala urusanmu, bersandarlah segala kepentinganmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Roro. Umi, saya pernah baca buku. Setahu saya Umi, tawakal itu ada 3 golongan. Yang pertama tawakal lisan, yang kedua tawakal akal, dan yang ketiga tawakal hati. Benar sekali Ibu Roro. Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tawakal itu terbagi 3 kelompok. Yang pertama adalah tawakal lisan. Kelompok ini dalam menyelesaikan semua perkara hidupnya semata-mata hanya karena sebab akibat. Peran Allah tak pernah dilihat akal dan pikirannya, apalagi dirasakan dalam hatinya. Campur tangan Allah hanya terucap di lisan saja. Ketika hajatnya tercapai, usahanya berhasil, dia menjadi orang yang lupa diri, melahirkan kesombongan, melahirkan ujub, berbangga atas dirinya sendiri, seakan-akan keberhasilannya adalah atas kinerjanya sendiri. Namun ketika mendapat cobaan dan derita, kelompok ini menuntut kepada Allah. Tak jarang dirinya mendoakan hal buruk kepada kelompok lain. Namun ketika mendapat cobaan, menganggap bahwa Allah tak mengurus kehendaknya. Yang kedua adalah mitra tawakal akal. Kelompok ini adalah kelompok yang akal dan pikirannya dapat melihat dan membenarkan bahwa
Allah adalah satu-satunya pemutus perkara dan berkuasa atas segala-galanya. Mereka fasih menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang penuh kasih sayang atas hamba-hambanya. Namun dalam prakteknya, kelompok ini terjadi benturan antara akal dan hatinya, di mana akalnya masih dikuasai oleh hati yang terikat dunia. Kelompok ini banyak dari kalangan yang suka menjadikan agama sebagai perdebatan. Agama sebagai komoditas perdebatan. Mereka ingin disebut kelompok yang sudah bertawakal. Namun ketika mendapat ujian dan cobaan, tak terlihat ucapan tawakal yang mereka ucapkan. Yang ketiga mitra adalah tawakal hati. Kelompok ini meyakinkan kekuasaan Allah sampai ke relung hatinya. Hati mereka tak pernah terpengaruh dengan segala sebab. Tingkat keimanan mereka selalu terikat kepada rububiyah Allah. Kepada Allah mereka bersandar. Dan dengan Allah mereka merasa cukup. Inilah tawakal yang dimaknai sebagai melepaskan diri, melepaskan tubuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri dalam segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Roro. Apa dahsyatnya ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Umi? Dahsyatnya ketika kita bertawakal kepada Allah ada dalam satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beliau yang bernama Auf mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anakku yang bernama Malik ikut berperang fi sabilillah bersamamu dan bersama kaum muslimin yang lainnya. Namun ketika kaum muslimin sudah kembali pulang dari peperangan, anakku Malik belum pulang juga sampai saat ini. Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai sahabatku Malik, pulanglah kau ke rumahmu. Temuilah istrimu, ajaklah istrimu untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah dan ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Kemudian sahabat Auf pun pulang kembali ke rumahnya, menemui istrinya yang sedang menunggu kedatangan suaminya. Lalu istrinya bertanya, "Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu, wahai suamiku?" Auf pun menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar memperbanyak zikir kepada Allah dan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Sungguh benar apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai suamiku. Marilah kita berdua memperbanyak zikir kepada Allah. Lalu Auf dan istrinya pun duduk bersimpuh, khusyuk, tawadu, memperbanyak zikir kepada Allah sampai malam pun tiba. Ketika hari menjelang malam, di tengah malam yang sunyi dan senyap, tiba-tiba pintu rumah Auf diketuk oleh seseorang. Auf pun bangun dan berdiri untuk membukakan pintu rumahnya. Namun ketika pintu terbuka, apa yang dilihat Auf, Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan urusannya. Anaknya Malik sudah berdiri di hadapan ayahnya. Malik pulang kembali ke rumah dengan selamat, tidak ada kekurangan satu apapun. Masya Allah, subhanallah. Ketika kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Umi. Apa ada lagi Umi kisah selanjutnya? Tentu saja ada, Ibu Roro.
yang lebih dahsyat ketika kita tawakal kepada Allah ada dalam kisah Siti Hajar, mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar ketika ditinggal pergi oleh suami tercinta yaitu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail seorang diri di tengah padang pasir yang panas tak berpenghuni, di tengah padang pasir yang tandus, kering, tak ada satu pohon pun yang dapat tumbuh yang bisa dijadikan tempat untuk berteduh dan dengan perbekalan seadanya. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak dan istrinya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Siti Hajar pun mengetahui akan hal itu, maka diizinkanlah suaminya pergi tanpa merasa takut dan khawatir. Siti Hajar adalah seorang istri yang taat dan takwa, tawakal dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar dan akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya dan telah mengadakan ketentuannya bagi setiap sesuatu. Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan anak dan istrinya dalam waktu berbulan-bulan lamanya sehingga perbekalan Siti Hajar habis. Ketika putranya Nabi Ismail kehausan, apa yang dilakukan Siti Hajar? Siti Hajar usaha dan ikhtiar mencari air. Namun bagaimana dengan putranya yang ditinggalkan seorang diri? Siti Hajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yakin Allah yang akan menjaga putranya. Siti Hajar lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa yang berjarak sekitar 500 meter. Lari dan berlari sebanyak 7 kali dengan penuh semangat agar putranya tak kehausan. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Air yang dicarinya tidak didapatinya. Pulanglah Siti Hajar kembali ke tempat yang pertama kali putranya ditinggalkan. Ketika tiba di tempat, apa yang dilihat Siti Hajar, sungguh Allah telah benar-benar melaksanakan urusannya. Terlihat oleh Siti Hajar, putranya Nabi Ismail sedang menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Kemudian memancarlah air dari dalam tanah. Air terus-menerus keluar dari dalam tanah, tidak henti-hentinya, tidak habis-habisnya, sampai sekarang diminum oleh orang yang pergi berhaji dan berumrah ke Mekah yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau menjelaskan, orang tawakal jika bermaksud mengerjakan sesuatu terlebih dahulu diperhitungkan dengan kekuatannya dan dipertimbangkan pula keadaannya, disertai keyakinan yang sempurna akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpengaruh oleh yang memayahkan dirinya, pikirannya. Mereka lapang dada, jauh dari pikiran kusut yang merepotkan. Oleh sebab itu, Siti Hajar usaha dan ikhtiar lari mencari air dengan kekuatan tenaganya tanpa terpengaruh akan yang memayahkan dirinya dan yang akan
membahayakan keselamatan putranya yang ditinggal seorang diri karena yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man syarruhu ayyakuna aqwan nas falyattawakkal 'ala Allah." Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang bertakwa, yang ingin menjadi manusia yang kuat, hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberikan pengertian bahwa arti tawakal itu bukan hanya berpangku tangan, duduk bersimpuh menanti keajaiban, menunggu datangnya rizki tanpa diusahakan, namun usaha dan ikhtiar sambil menyandarkan andalan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itulah marilah kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala urusan kita. Semoga kita menjadi manusia yang taat, manusia yang takwa kepada Allah, dan Allah akan memuliakan kita sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syarruhu ayyakuna akraman nas falyattaqillah." Barang siapa yang merindukan dirinya menjadi orang yang mulia, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk mitra JIC yang ada di rumah. Buah duku, buah markisah dibeli di pasar pagi-pagi. Dari Jakarta Islamic Center kita berpisah. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Akhirul kalam. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umi atas materi yang telah diberikan. Baik mitra JIC, tentunya kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi mitra JIC yang sudah bergabung dan selalu setia di program Mutiara Al-A'la. Jangan lupa di like atau komen dan share program ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan saya Roro Rohayati pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.